Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini seperti yang kita tahu berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumsel bahwa produksi ikan lele di Sumsel cukup melimpah. Nah, untuk itu diperlukan salah satu strategi agar ikan lele ini dapat dijadikan pangan olahan selain di goreng ya. Yang seperti kita tahu banyak sekali ikan lele ini dijual di pecel lele. Nah, bagaimana kalau inovasi ikan lele ini dijadikan produk makanan olahan lain? Nah, untuk lebih jauh kita melihat inovasinya seperti apa. Langsung saja kita sapa dengan narasumber kita yang telah hadir di studio podcast kita kali ini, yaitu Ibu Siti Sulaiha dari Rumah Lele Atala. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Ya, apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, nah ini Ibu melakukan suatu inovasi yang berbahan baku ikan lele ya Bu ya? Iya. Nah, bisa diceritakan pada sahabat inovasi itu produk inovatifnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Balitbang Provinsi Sumsel yang kembali telah mengundang kami untuk hadir di acara One Day One Innovation ini. Nah, jadi di tempat kita itu lele itu tidak bersisa, Mbak. Jadi dagingnya kita buat abon sama sambal lengkung, kalau bahasa Jawanya serundeng itu. Ya. Kemudian tulangnya kita buat kerupuk kemplang. Kulitnya kita buat keripik kulit. Kemudian kalaupun ada telurnya kita buat bekasem. Itu makanan khas Sumatera Selatan. Yaitu telurnya difermentasi dengan nasi dan garam seperti itu. Kemudian isi perutnya itu pun kita olah kembali. Jadi kita rebus, kemudian kita campur lagi dengan pakan ikan dan kita kasihkan ke ikan kembali. Jadi seperti itu. Seperti pelet ikan itu ya Bu ya? Iya, dicampur jadi pelet ikan karena dia juga mengandung protein. Iya, seperti itu. Oke, jadi nah ini sahabat inovasi ini benar-benar zero waste ya. Jadi karena jadi semua ikan lele itu seperti Bu Zulaiha bilang ini memang tidak bersisa ya. Semuanya bisa diolah menjadi produk pangan olahan. Iya. Nah, ini kepikiran untuk melakukan beragam inovasi ini ya Bu ya, khususnya di produk olahan. Ini kepikirannya yang melatar belakang itu seperti apa gitu? Ya, karena tadinya ikan lele itu dibeli dengan harga yang murah. Jadi makanya kita berusaha untuk meningkatkan harga jual ikan lele itu sendiri. Dan demikian juga untuk berusaha ya, dalam arti bahwa kalau ada produk yang unik itu biasanya harganya akan lebih tinggi seperti itu. Makanya kita buat produk lele karena belum banyak produk-produk yang berbahan ikan lele ini. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi memang memang inti rasanya untuk meningkatkan harga jual. Harga jual ya, sehingga memiliki nilai tambah kan ya Bu ya. Jadi kalau kita jual ikan lele goreng aja kan mungkin juga kan yang belinya juga bosan ya Bu ya. Nah, jadi ini juga menjadi inspirasi ya Bu ya supaya ikan lele ini bisa dikonsumsi tidak hanya sebagai ikan goreng ya. Iya. Kami juga dalam event-event tertentu itu membuat es krim lele, Mbak. Ada juga es krim lele ya Bu? Iya, jadi kita buat es krim dari susu, kemudian di dalamnya itu kita masukkan daging lele yang sudah dikukus. Ini terinspirasi karena kita melihat kan kadang-kadang anak-anak itu kan makan ikannya agak kurang ya. Apalagi kalau dia melihat itu kan nggak suka kan. Akhirnya kita terpikir bagaimana caranya agar anak pun bisa menikmati atau bisa makan ikan lele ini. Karena ikan lele ini kan gizinya tinggi. Dia mengandung
omega 6, Iya. omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Enak ya. Jadi seperti itu. Pikir kita apalah yang kira-kira yang bisa dimakan oleh anak itu ya. Benar. Akhirnya kita kepikiran ke es krim karena tidak ada anak-anak yang tidak suka dengan es krim, pasti suka kan. Iya, Nah, betul, seperti Mbak. itu. Jadi di event-event tertentu kita buat itu, Mbak. Oke. Jadi tujuannya sendiri itu selain untuk diversifikasi pangan juga supaya anak-anak atau mungkin kalangan orang yang nggak suka ikan lele menjadi suka ya Bu ya? Iya, benar. Oke. Jadi memang ini sangat bermanfaat sekali inovasi ini tentunya. Iya. Jadi memang ini terutama khusus yang tidak penyuka ikan lele. Ikan lele. Iya. Jadi dengan Kalau sudah dalam bentuk kemplang, abon kan sudah nggak kelihatan lagi. sudah nggak kelihatan lilinya. lagi bentuk Iya. ikan lelenya ya Bu ya. Benar-benar. Nah, baik kalau begitu. Nah, ini yang menarik kalau kita kemplang itu udah biasa Bu ya, karena memang berbahan baku ikan, tapi di sini ikannya juga berbeda. Iya, benar. Ini es krim. Es krim ini setahu saya agak sulit ya. Yang kita tahu agak sulit untuk jadikan es krim karena dari baunya aja udah sangat mengganggu mungkin ya Bu ya. Nah, apalagi rasanya. Nah, ini apakah itu bagaimana Ibu mengemas ini supaya yang namanya rasa, yang namanya baunya itu udah nggak terasa lagi, nggak ada lagi gitu ya? Iya, jadi ikan lele itu sebelum kita masukkan ke dalam adonan es krim itu kita bersihkan ya, kita kukus. Di dalam kukusan itu kita kasih jahe. Kemudian kita kita pisahkan antara kulit dan tulang. Antara dagingnya dan tulang tadi, kemudian kita blender Mbak. Kita blender, kemudian kita masukkan vanili lagi. Jadi tidak terasa lagi amis dari lele itu. Karena sebelumnya kulitnya pun sudah kita ambil. Karena biasanya yang membuat amis itu dari kulit itu. Oh, dari kulitnya jadi kulitnya kita diambil, dikelupas, kemudian kita kukus. Kukusannya pun di airnya itu kita kasih jahe. Jadi tidak terasa lagi. Jadi memang dengan zat-zat yang tentu saja aman ya Bu ya. Iya. Tanpa zat kimia itu ya untuk menghilangkan itu kimianya. Untuk warnanya pun kita ambil dari pewarna alami. Pewarna alami. Buah naga, pandan. Untuk es krim itu ya Bu ya. Nah, ini setelah dihasilkan sudah diuji coba kepada mungkin anak-anak ya khususnya. Apakah mereka menyukainya? Iya, suka. Mereka tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada ikan lele. Oh, gitu ya Bu ya. Benar. Jadi memang sudah nggak kelihatan bahwa sudah dimakan baru tahu ya. Kalau itu rasanya pun tidak. Rasanya pun tidak. Jadi benar-benar ini benar rasa es krim biasa. Rasa es krim biasa. Iya. Tapi kandungannya ada ikan lele. Nah, sahabat inovasi bagi yang berminat untuk mencoba es krim lele, silakan menghubungi Ibu Siti Sulaiha ya. Oke, baik. Nah, ini Ibu melakukan inovasi ini sejak tahun berapa? Kita ini kalau mulai usahanya itu mulai dirintis 2016 ya. Kemudian 2017 kita sudah mulai berinovasi untuk membuat berbagai produk. Seperti yang kita lihat di depan ini. Jadi ada abon lele, sama lingkung, kemudian kerupuk kemplang, nugget juga. Kalaupun ada yang memesan, biasanya ada juga bakso lele seperti itu. Bakso lele ya Bu ya. Oke. Itu artinya sudah cukup lama Bu ya. Nah, bagaimana respon sebagai pemanfaat inovasi ini khususnya mungkin sebagai masyarakat yang membeli ini? Bagaimana respon mereka? Apakah mereka cukup menyukai? Iya. Alhamdulillah. Kebanyakan pengunjung tempat kita yang kebetulan ada terapi ikan ya Mbak ya. Jadi biasanya ngulang lagi gitu. Beli lagi. Berarti kalau membeli ulang artinya enak ya. Seperti itu kita melihatnya. Karena ini juga unik ya Bu ya. Karena dari ikan lele ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri, produk panganan olahan ini selain tentu saja mengandung gizi ya Bu ya. Apakah ada manfaat lainnya juga? Ya kalau kita searching di Google ya banyak sekali manfaat dari ikan lele ini ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada omega 3, omega 6, kemudian fosfornya, proteinnya, banyak sekali gitu. Ya,
jadi tentu saja kandungan ikannya aja sudah cukup tinggi ya Bu ya. Iya, benar Apalagi sekali. kalau ini diolah dengan bahan-bahan lainnya, jadi Iya. menambah nilai gizinya ya Bu Iya. ya. Oke. Nah ini sudah dipasarkan di mana aja Bu? Untuk sementara itu, sementara ini kita masih di galeri kita di Kecamatan Talang Kelapa. Di situ kemudian kita juga memasarkannya ke 212 Mart, kemudian ada juga di koperasi-koperasi Raider, kemudian di rekan-rekan kita juga sesama anggota IPMI, kebetulan kita ada organisasi IPMI dan kebetulan kita ketuanya, jadi kita saling menjual itu, saling membantu seperti itu. Oke, kalau di online shop ada juga ya Bu ya? Ada juga. Ada juga ya. Jadi memang ini sudah cukup cukup aman untuk dijual ya Bu ya. Iya. Tentu saja ini sudah ada Izinnya izin sudah lengkap ada ya. Mbak. Iya ya, Sudah ada PIRT, sudah kemudian ada. halal. Iya. Oke, baik sahabat inovasi. Nah, ini dia adalah yang seperti kita lihat di atas meja kita ini ada beragam macam produk olahan dari ikan lele. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Nah Bu, tentu saja dalam proses inovasi ini apakah Ibu menemui kesulitan dalam melakukan inovasi ini? Iya. Kesulitan terutama di masa pandemi ini memang pemasarannya agak tersendat, Mbak. Ya. Pembeli memang agak berkurang dari sebelum adanya pandemi seperti ini. Oke, iya. Iya. Baik. Nah itu dari kesulitan pada saat pemasarannya ya Bu ya. Iya, pemasaran. Tapi dari untuk proses pembuatan ini waktu Ibu melakukan diversifikasi ini, apakah Ibu mendapatkan kesulitan misalnya nih, oh ternyata ikan lele ini nggak bisa nih langsung dicampur ya gitu kan? Pasti ada try errornya juga ya Bu ya. Nah bisa ceritakan Bu bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Ya. Ya seperti itu memang kadang-kadang dalam pembuatan kalau dulu kita buat sambal lengkung misalnya kan itu kita kongseng sampai sampai kering di kuali. Itu warnanya agak kurang bagus karena ada yang kehitaman karena tidak rata. Akhirnya kita mencoba untuk menggunakan oven. Jadi setelah kita kongseng di kuali, kemudian sudah agak kering itu kita oven. Jadi warnanya rata seperti itu. Bagus warnanya, lebih menarik daripada kita kongseng di kuali sampai kering seperti itu. Ya. Jadi memang membuat sambal lengkung itu sendiri ada tantangannya juga Ibu ya. Iya. Jadi tapi sudah bisa diatasinya. Iya. Kalau untuk produk yang lainnya Bu? Sama juga sebenarnya kalau misalnya seperti kemplang itu kan kita tergantung dengan cuaca. Kalau cuacanya musim hujan biasanya kalau tidak kering itu jamuran. Tapi kalau di tempat kita kalau dia sudah berjamur gampang Mbak, kita masukkan aja ke kolam itu jadi makan dari ikan-ikan itu. Jadi memang, termasuk juga produk yang kadaluarsa misalnya kan tidak laku itu back to basic. Kembali untuk ke ini ya, lele untuk lagi makan ikan lelenya ya. Oke. Iya. Jadi sampai dia jadi produk olahan pun itu masih bisa dimanfaatkan, tidak hanya dibuang Bu ya. Iya, tidak dibuang begitu saja. Nah, jadi itulah sahabat inovasi kita dari narasumber kita yang tentunya sangat inovatif ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, Ibu Siti Zulaiha, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi yang tentunya mungkin pesan inovator yang bisa menginspirasi sahabat inovasi di rumah. Ya, terima kasih. Jadi kita kepada pemirsa jangan ini ya, tetap kita berusaha karena rezeki itu ada di mana saja. Jadi apapun yang ada, potensi-potensi yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Seperti misalnya di tempat kita ini ada lele, jadi kita bisa kita olah. Silakan kalau sahabat-sahabat yang akan belajar ke tempat kita menerima siapapun yang ingin belajar bersama di tempat kita, seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, itulah tadi pesan dari sang inovator kita. Nah, Ibu Zulaiha, terima kasih sudah hadir di acara kita One Day One Innovation. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya ya Bu ya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Nah,
Sahabat inovasi, itulah perbincangan singkat kita yang tentunya meskipun singkat, tapi informasi ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya untuk menginspirasi kita agar tetap berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.